Halo co-friends, jadi hari ini kita akan bahas soal tentang sepotong es bermassa 100 gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam cangkir nih. Dan memiliki cangkirnya itu ada air bermassa 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius co-friends. Jika kalori jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori jenis esnya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur esnya adalah 80 kalori per gram, dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor berapa suhu campurannya. Suhu akhir campuran dari antara es dan air. Oke. Air di sini bersifat melepas kalor karena dia memiliki suhu yang lebih besar daripada si esnya. Sehingga kita tulis dulu diketahuinya massa airnya 200 gram, suhu airnya atau teh airnya adalah 50 derajat Celcius dengan kalori jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius co-friends. Nah, sekarang ada esnya. Esnya berarti menerima kalor dari si airnya. Dengan masanya 100 gram, dengan suhu esnya adalah 0 derajat Celcius, dengan kalori lebur esnya 80 kalori per gram, nggak ada derajat Celciusnya sebenarnya co-friends. Oke, itu selanjutnya ada kalor jenis dari esnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius co-friends. Oke, di sini kita akan menanyakan atau mencari suhu dari campurannya atau TC. Nah, kita menggunakan asas Black di sini, yakni Q lepas atau kalor lepas sama dengan kalor terimanya co-friends. Maka dapat kita tuliskan yang melepasnya adalah airnya. Jadi airnya memiliki kalornya, massa air dikali dengan kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu air. Yang ini ya co-friends. Nah, yang menerimanya apa? Es, tapi esnya masih berbentuk bongkahan utuh sehingga harus melebur dulu menjadi air lalu meningkatkan suhunya. Sehingga kita harus mengetahui dulu kalor leburnya setelah kalor yang pertama yang digunakan es untuk melebur terlebih dahulu dari es ke bentuk cairan, lalu menaikkan suhunya dengan rumus yang sama dengan kilepasnya, yakni massanya es bukan massanya air ya co-friends, dikali dengan kalor jenis air. Kenapa kalor jenis air? Kenapa nggak kalor jenis es? Karena di sini esnya sudah berbentuk cair, jadinya menggunakan kalor jenisnya air, dikali dengan delta T dari es atau perubahan suhu dari es ya co-friends. Sehingga dapat kita substitusikan semua angka yang kita ketahui 200 gram dikali dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, dikali dengan bukan kalor tapi suhunya air dikurangi dengan TC atau suhu campurannya. Kenapa dapat dikurangi dengan TC? Karena di sini adalah deltanya atau perubahan suhunya adalah perubahan suhu air terhadap suhu terakhirnya atau suhu campurannya sehingga dapat kita tuliskan, suhunya air yang melepas kalor dan dikurangi dengan TC atau suhu akhirnya atau suhu akhir campurannya. Sama dengan 100 gram dikali dengan 80 kalori per gram derajat Celcius. Ya ini kesalahan lagi co-friends, jadi mungkin kita revisi habis ini, kita dapat eliminasi dulu untuk derajat Celciusnya. Ditambah dengan 100 gram dikali dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, dikali dengan suhu campurannya, dikurangi dengan suhu esnya. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan menjadi 200 kalori per derajat Celcius dikali dengan 50 derajat Celcius dikurangi dengan TC, sama dengan 8.000 co-friends kalori ditambah dengan 100 kalori maksudnya per derajat Celcius dikali dengan TC atau suhu akhir campurannya dikurangi dengan 0 derajat Celcius co-friends. Oke, jadi sehingga dapat kita kalikan untuk perhitungan ini satuannya belakangan aja. 10.000 dikurangi dengan 200 TC sama dengan 8.000 ditambah dengan 100 TC. Sehingga 2.000 sama dengan 300 TC. Sehingga suhu TC-nya atau suhu akhir campurannya adalah 2.000 dibagi dengan 300 derajat Celcius. Jadinya adalah 6,67 derajat Celcius co-friends. Jawabannya perubahan suhu terakhirnya atau suhu campuran terakhirnya menjadi 6,67 derajat Celcius atau kita bulatkan ke 7 derajat Celcius juga oke. Jadi sekian dari video kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya co-friends. Dadah!